Kejadian Fatsal yang ke-28, ayat yang ke-11. Kejadian 28 ayat yang ke-11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ketika matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu berbaringlah dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tempat itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Inilah tempat engkau berbaring. Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri itu. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyat tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu sebagai tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia namai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dimakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, kita mau belajar bahwa seringkali saudara kita dengar banyak dari orang lain. Tetapi kita tidak mendapatkan perjanjian pribadi antara kita dengan Tuhan. Semua perjanjian yang saudara dengar dari orang lain, saudara harus kejar lagi, doa lagi, sampai saudara mendapat peneguhan perjanjian itu. Sangat pribadi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan menjanjikan apa yang dikatakan ini sama persis dengan apa yang dia dikatakan saudara dengan Abraham. Saudara, dan pada waktu dia ketemu sama Yakub, saudara, dia sebut lagi, aku ini Allahnya Abraham, aku ini Allahnya Ishak. Tapi pada saat dengan Yakub, dia ulang persis sama. Dan Yakub tahu pengulangan itu membuat dia sah menerima janji. Dia tahu dengan pengulangan itu, dia tahu ini bukan lagi sebuah saudara ya pengejaran. Tapi ini adalah sebuah saudara meterai dari pihak Tuhan. Bahwa itu sudah jadi dalam hidupnya. Saudara, kalau setiap kali kita semuanya ya dengar apapun saudara dari orang lain. Misalnya saudara berkata, wah orang itu dipakai. Wah orang itu diberkati. Atau saudara berkata, saudara baca Alkitab dan kemudian merasa Tuhan berkata, aku akan pakai engkau. Minta saudara. Minta sebuah mimpi. Minta sebuah pertemuan dengan Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan setiap kali itu sebenarnya seperti tangga yang dimana Yakub melihatnya. Sekali lagi saya mau berkata, pertemuan saudara dengan Tuhan itu seperti tangga, membuat saudara naik dari satu level ke level yang lain. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa sekali cukup bertemu dengan Tuhan. Saudara, kita butuh terus bertemu dengan Tuhan sehingga kita dibawa naik ke next level. Sampai akhirnya nanti semua mimpi menjadi kenyataan. Saya masih ingat saudara pertemuan saya pertama dengan Tuhan. Saudara, pertemuan saya pertama dengan Tuhan lewat penyakit saudara.
Ya, pada waktu itu saya masih sangat muda. Saya masih ingat saudara, saya masih baru berumur 9 tahun. Dan kemudian saudara saya ke Cirebon, ke Linggarjati. Dan seperti sebagian tahu saudara, di situ adalah tempat pesugihan. Dan pada waktu sampai di sana, kemudian diumumin dan diceritain. Ya di sini ini tempatnya ikan-ikan banyak katanya ya. Kalau misalnya kamu bisa lihat ikan yang emas atau ikan yang perak katanya. Ya kalau itu kamu bisa pegang. Wah katanya kamu minta apa saja, apa saja. Ya, maka kamu akan mendapatkannya. Saudara dan begitu orang itu ngomong. Saudara yang lain nimpain. Wah itu namanya pesugihan. Oh iya memang tempat ini tempat pesugihan. Tapi yang sebagian lagi berkata, ayo masuk yuk, siapa tahu lihat emas. Lihat ikan emas itu. Jadi bukan ikan emas ya, tapi ikan yang warnanya emas semuanya. Saudara di otak ini tahu loh saudara, itu tempat pesugihan. Pesugihan itu tempat setan. Dan tahu harusnya enggak boleh. Tapi di satu sisi berkata, siapa tahu saya lihat ikan ya yang emas semuanya. Atau ikan yang perak. Saudara dan singkat cerita saya masuk ikut mandi-mandi sama teman-teman. Saudara dan kemudian saya lihat ikan emas itu. Saudara orang enggak lihat, saya lihat. Dan pada waktu saya lihat ikan emas itu. Saya kejar juga saudara ya. Saya pikir siapa tahu ya kalau dipegang nanti minta apa aja jadi. Saudara dan saya kejar. Dan saya kena saudara ekornya. Pada waktu saya kena ekornya. Saya belum sempat minta apa-apa. Saya mikir gini nantilah di rumah lah. Saya akan minta sesuatu. Tapi begitu saya pegang. Saya tahu. Ada sesuatu yang masuk dalam hidup saya. Saudara dan pulang saya panas. Saya badan tuh udah menggigil. Tapi saya enggak berani ngomong ayah saya. Saya pikir aduh nanti ngomong ketahuan lagi ya ke sana pegang-pegang ikan lagi ya. Jadi udahlah diam aja saudara. Dan itu saya tahan sampai akhirnya singkat cerita sudah tidak tahan, sudah panas, sudah sampai hampir koma saudara. Dan singkat cerita sampai koma beneran. Tapi pada waktu saya koma itu, saya dibawa Tuhan ke surga. Ya orang tua saya berdoa puasa, tapi saya dibawa Tuhan ke surga. Dan disitulah saudara pertama kali saya lihat pintu gerbang surga. Yang pertama Tuhan bilang pulang nak. Karena tugasmu belum selesai. Tapi ingat Tuhan bilang. Bahwa setiap umur dalam hidupmu. Adalah umur tambahan. Dan itu buat aku. Dan bukan buat dirimu sendiri. Yang kedua Tuhan bilang pulang nak. Tapi tanamkan baik-baik. Jangan pernah main-main dengan iblis. Dan saya selalu bilang begini. Aduh. Megang ekornya iblis aja loh ya. Saya hampir-hampir buta, tuli, koma, bodoh, lumpuh, dan semuanya habis. Karena sebenarnya saya kena meningitis, di mana semua selaput otak saya rusak. Itu membuat saya sampai hari ini sadar, jangan pernah main-main dengan iblis. Jangan pernah main-main dengan iblis. Ekornya saja begitu membinasakan. Apalagi kalau yang peluk-pelukan sama iblis. Saudara saya berdoa. Setiap kita punya perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu akan membawa kedewasaan dan kedewasaan. Saudara perjumpaan saya yang sangat kuat dengan Tuhan adalah pada waktu KKR dan saya cium baunya. Saudara itulah pertama kalinya saya tahu Tuhan itu real. Tuhan begitu tercium melek begini sadar. Sampai hari ini saya sudah berkali-kali mencium baunya. Itu gabungan antara saudara bunga mawar Syaron, air terjun dan rumput. Kalau saudara bisa meramu 3 hal itu saudara ya. Maka itulah baunya Tuhan. Saudara dia tidak pernah ganti parfum. Saya sudah berkali-kali ketemu parfumnya sama saudara ya. Gabungan antara mawar Syaron, saudara, air terjun dan hutan atau rumput saudara. Saudara dan saya berkata itu bau ajaib sekali. Bau yang luar biasa enak, indah. Saudara dan gak tahu bagaimana saya saat itu.
Pertama kalinya dalam keadaan sadar. Saya nangis yang sampai gimana ya. Nangis tapi bukan karena duka. Nangis tapi karena sangat-sangat suka. Dan nangis yang dari dalam seperti bertemu dengan seseorang yang paling engkau rindukan. Dan sejak hari itu menjadi dasar kedua. Saya sampai hari ini tahu. Kalau Yesus datang atau Yesus lewat. Tiba-tiba saya tahu di dalam sini ada yang mulai tidak bisa diceritakan. Bergulat dan berdetak dan seperti apa ya kalau saudara jatuh cinta banget. Lihat dia itu kan tiba-tiba di sini tuh udah kayak mules, deg-degan tapi juga senang udah campur jadi satu. Saudara rupanya sejak hari itu Tuhan seperti taruh alarm saudara. Kadang-kadang ada tempat yang begitu menarik. Kelihatannya urapannya kencang. Tapi itu yang di dalam hati saya tidak gerak. Dan saya tahu tidak ada Tuhan di situ. Yang ada adalah kejiwaan dan kedagingan. Tapi kadang-kadang begitu slow. Tapi di dalam ini tiba-tiba bunyi. Saudara dan saya tahu Tuhan datang. Tuhan mau datang. Dan itu merupakan perjumpaan saya kedua. Sampai hari ini. Alarm itu tidak pernah lepas dari hidup saya. Perjumpaan saya yang kuat yang ketiga adalah pada waktu di Belanda. Di tengah saya begitu frustasi. Tuhan suruh saya ke Belanda. Tapi Tuhan tidak pernah tolong saya. Nilai saya do re mi fa. Saya mau diusir. Dan saat itu Tuhan letakkan dasar yang lain. Saya masih ingat waktu saya marah dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kamu mana? Dan saat itulah Tuhan bilang, kamu pikir kamu itu kuat. Enggak. Kamu itu seperti ilalang yang bergerak kemana angin bertiup. Kalau semuanya baik, kamu akan mengucap syukur. Kalau semuanya buruk, kamu akan ikut buruk. Karena di rumah dulu kamu tinggal sama ayahmu, kamu memuji menyembah Tuhan. Ada jam doa kelihatannya disiplin. Pada waktu kamu di sini semua teman-temanmu semuanya tidak kenal jam doa, kamu juga tidak kenal jam doa. Dia bilang, kamu itu seperti ilalang. Kamu tidak pernah kuat. Saudara Tuhan mulai bilang, kamu pikir kamu mengasihi aku, mencintai aku. Tidak. Kamu cuma membutuhkan aku. Saudara, butuh dan cinta itu beda loh. Kita butuh pembantu. Makanya kalau lebaran semua ibu-ibu sedih karena pembantu hilang. Tapi kita tidak menyintai dia. Kita butuh tukang sayur. Kita butuh sopir. Tapi belum tentu kita menyintai. Bahkan kita butuh saudara tukang ledeng kalau ledeng kita jebol. Tapi kita kenal pun tidak. Saudara, seringkali kita cuma butuh Yesus untuk keselamatan. Kita butuh Yesus untuk pengurapan. Kita butuh Yesus saudara untuk semuanya. Tapi kita tidak benar-benar menyintai. Dan statement yang Tuhan katakan jelas. Kamu tidak tahu artinya cinta. Saudara, hari itu saya sadar. Saya belum tahu tentang cinta. Setiap pertemuan dengan Tuhan mencalikan saya. Dan setiap pertemuan dengan Tuhan membuat saya belajar dan ngotot. Jadi jangan begini ya saudara, ketemu terus saudara Tuhan bilang gini, ya nak kamu seperti bulu. Oh ya udah. Kalau saudara begitu enggak bisa naik sampai ketemu Tuhan. Pada waktu Tuhan bilang kamu ini seperti bulu, saya mulai berkata, Tuhan buat aku kuat. Buat aku kuat. Tuhan apa yang harus aku buat supaya anugerah-Mu diturunkan untuk aku kuat. Saudara, pada waktu Tuhan bilang kamu ini tidak ngerti tentang cinta. Saya nangis, saya bilang Tuhan kasih aku cinta. Buat aku ngerti benar. Dan buat aku jatuh cinta dengan Engkau.
Aku tahu aku tidak bisa buat-buat. Saudara, dan saya berharap saudara di sini akan menjadi orang yang seperti itu. Saudara setiap kali sudah dibawa dari satu pertemuan kepada pertemuan lain. Dan setiap kali satu kali pertemuan tidak sia-sia. Tapi pertemuan itu menanam satu fondasi. Dan saudara bisa ngotot minta, Tuhan kasih aku itu. Sampai itu ada jelas dalam hidupku. Dan saudara akan dibawa lagi. Dibawa lagi. Sampai semua janji Tuhan akan menjadi sebuah kenyataan. Saya merasakan kuat. Tuhan sedang butuh orang-orang yang dibawa ke next level. Karena sebenarnya bukan Tuhan tuh tidak bisa kasih kita berkat. Tapi kita yang tidak siap terima berkat. Dulu waktu saya kecil, saudara ya, saya pengen banget nyetir, saudara, nyetir mobil. Saya masih ingat, sehingga saya, saudara ya, umur 12 tahun kelas 6 SD, saya minta sama ayah saya buat ngajarin saya nyetir mobil. Dan saya suka sekali, saudara. Sekarang anak-anak saya, saudara, sudah lebih besar-besar dan lebih tinggi-tinggi dari saya. Ya, Bevis sudah tingginya minta ampun, saudara. Saudara, dan Stephen Joshua juga sama. Saudara, dan kami orang tuanya, terutama saya, saudara. Saya ini udah males banget nyetir. Ya, kadang-kadang tapi selalu ada sopir, tapi kadang-kadang nggak ada sopir. Saudara, biar bagaimana kadang-kadang mesti butuh lah nyetir. Nah, saudara, kemudian saya selalu bilang sama mereka, mobil ada. Saya bilang sama mereka, yang belajar nyetir lah. Ya. Belajar sama Om Steve, belajar sama sopir saya, belajar nyetir yang baik. Tapi anak-anak saya termasuk Bevis semua tidak ada yang semangat nyetir. Saudara. Semua rasanya bilang gini, kalau bisa disetirin buat apa? Saudara, pada suatu waktu kami benar-benar butuh dan toh tidak ada, saudara. Anak-anak yang mau nyetir tidak ada dan tidak siap untuk nyetir. Dan saat itu Tuhan bilang sama saya, di luar sana ya, ada ribuan orang pengen belajar nyetir. Tapi tidak ada mobil. Atau tidak punya kesempatan sedikit. Tapi anak-anakmu punya begitu banyak kesempatan. Mobil ada. Bahkan engkau pengen sekali ngasih mobil. Pengen berkata udah pakai nih, pakai supaya tidak repot. Tapi tidak bisa kamu kasih. Kenapa? Karena mereka belajar pun tidak. Saudara tahu enggak? Bahwa Bapak di surga itu punya begitu banyak kendaraan. Yang membuat saudara akan melaju sangat cepat. Baik itu dalam pelayanan. Baik itu di dalam saudara pekerjaan. Memangnya Bapak kita di surga itu pengen kita pas-pasan? Enggak lagi, saudara. Dia greget, malu lagi. Kalau bisa tuh Tuhan gini, aduh gue tuh malu. Masa orang Madura lebih pintar daripada kalian? Kalau Tuhan lihat itu ya, rasanya gini, aduh benar-benar dia anakku ini. Masa orang Makassar lebih pintar sih dari kalian? Dia pengen kasih kendaraannya. Tapi kita enggak mau. Kita enggak mau belajar. Kita enggak tertarik. Saudara, saya pergi ke NTT. Ya, saya pergi, saudara, pergi ke Kupang dan sebagainya. Sampai ke Papua. Nah, saudara, di Kupang itu saya melihat, aduh saya sampai sedih sekali. Satu jalan itu dulu dikuasai sama orang Chinese sama orang Kristen. Hari ini saudara itu jalan yang terbesar. Tempat itu juga sama di Ambon seperti itu. Saudara, itu adalah tempat yang terbaik buat transaksi, buat jualan, buat segala macam. Hari ini semua jalan itu saudara dikuasai oleh orang Bugis dan Makassar. Orang Chinese-nya tinggal 2. Saudara, dan waktu saya ketemu saya bilang, loh ini gimana sih ceritanya? Kok kita anak-anak Tuhan bisa kalah begini? Saudara, mereka bilang, itu ada saat mereka bilang cerita, Bu, ini kalau ada toko rame ya,
Maka nanti ada dari pihak mereka itu datang pagi-pagi. Terus kemudian angkat tangan. Saudara. Begitu mereka angkat tangan, ya, maka sejak hari itu, ya, maka toko itu akan sepi. Dan tidak ada pembeli yang masuk. Saya bilang, kamu lihat tuh waktu diangkat tangan, lihat. Terus kenapa tidak didatengin dan bilang dalam nama Yesus? Tidak berani katanya saudara. Coba ya kalau Tuhan lihat apa tidak greget. Apa tidak Tuhan bilang, nak, aku beri kamu kuasa. Aku mau kamu tuh menguasai seluruh Indonesia. Tapi kamu itu ya belajar aja kakak. Menggunakan kuasanya tidak berani. Terus kemudian saudara yang satu lagi bilang, tempat saya bu diputerin sama dia. Jadi ini orang muterin saudara keliling. Begitu diputerin bu, sepi. Saya juga setiap kali ya, bisa panas dingin. Saya bilang ya puterin balik tuh ya. Tak berani saudara. Saya berkata ada apa? Dan ujungnya saudara setelah sepi, mereka akan datang dan beli dengan harga murah. Dan seluruh tempat itu dikuasai oleh mereka. Coba bayangkan hati Tuhan betapa sedihnya. Betapa sedihnya. Tuhan bilang aku ini pengen kasih kamu banyak. Tapi kalian itu benar-benar tidak ngerti. Benar-benar tidak punya ya kemauan. Saudara, dan setelah saya keliling saudara, saya baru sadar. Semua orang yang sukses dalam usaha dan dagang itu menggabungkan dua hal. Kekuatan saudara, dia untuk survei, untuk kekuatan secara jasmani. Kekuatan duit, kekuatan survei, kerja keras, ketelitian, produksinya bagus. Tapi dia pasti punya yang namanya pegangan. Baik itu saudara mungkin namanya pergi ke pesugihan, ke Gunung Kidul, Gunung Kawi, atau Shebaba, atau apapun. Dan kalau dua ini digabungkan, pasti tidak terkalahkan. Nah saudara, kita juga punya bukan cuma dua. Saudara, kita punya kuasa yang pertama saudara dari Roh Kudus. Kita punya kuasa dari Yesus Kristus yang sudah menebus seisi dunia. Dan Roh Kudus menuntun kita seharusnya. Kita juga tinggal tambah dari kita kerja keras belajar. Gabungkan tiga ini, kita sudah menang duluan. 2 lawan 3, betul kan? Tapi anak-anak Tuhan tidak pernah pakai. Tidak pernah pakai. Sekali lagi saudara, ayo belajar. Ayo belajar. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman mau bikinin saya baju nari. Saudara, dia mulai skate ya baju nari. Terus kemudian saudara, dia tunjukin ke saya pas ada temennya yang lain. Terus begitu dia tunjukin ke saya langsung bilang, enggak. Saya bajunya enggak pernah begitu. Terus kemudian teman saya satunya yang lihat yang ngomong gini, dasar elu sih, sket baju ibu enggak doa katanya ya. Tanya dong, di surga dia bajunya kayak apa? Terus temennya lagi, memangnya lu pernah nanya? Pernah, dia bilang ya, saya sudah 3 kali lihat ibu bajunya di surga kayak apa. Terus saya penasaran, saya nanya sama dia, kamu sudah pernah lihat baju saya sudah? Pernah bu, ceritain. Yang satu ya bu yang saya lihat lehernya tinggi segini. Dia bilang celana panjang tapi jubahnya panjang sampai segini. Dan dia bilang bajunya gagah keren banget. Saya bilang benar sih, baju saya tuh rata-rata seperti itu saudara. Rata-rata celana panjang tapi pakai jas lagi saudara ya, panjang. Dan dia bilang saya ya bu ya sebelum lihat tuh baju-bajunya artis segala macam, saya sudah lihat di surga baju yang seperti itu banyak dan lebih bagus. Coba bayangkan ya, kalau saudara seorang desainer dan saudara mau merancang, saudara doa minta dibawa ke surga dan lihat semua
semua baju-baju modelnya. Kalau perlu duduk sama malaikat bilang, ajarin polanya bagaimana. Saudara bayangkan jadinya apa? Ada banyak Tuhan yang pernah gabungin, saudara. Tidak pernah menggabungkan. Saya berdoa supaya setiap kita, saudara, semakin hari semakin bertanya dengan Tuhan. Gabungkan, gabungkan. Ya. Saya punya seorang teman, dia toko roti. Dan kemudian pada waktu itu dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, toko roti di seluruh Indonesia sudah banyak. Saya kalau buat lagi, tidak mungkinlah bisa mengalahkan yang sudah terkenal BreadTalk segala macam. Dan dia waktu berdoa, dia bilang, Tuhan kasih saya penglihatan. Kira-kira toko roti apa yang bisa membawa sebuah terobosan besar. Pada waktu dia berdoa, saudara, Tuhan kasih dia lihat. Tuhan kasih dia lihat muffin, tapi warnanya ungu, kuning, warnanya segala macam, saudara. Dan kemudian dihias, hiasnya juga cantik-cantik, dia lihat semua di surga. Kalau saudara ke Jakarta sekarang ada banyak toko yang seperti itu, muffin yang warnanya macam-macam dan rasanya macam-macam, saudara. Sampai muffinnya itu rasa apel, rasa blueberry, saudara ya. Rasa seperti itu dan hiasannya cantik-cantik. Saudara, dan begitu itu di launching, saudara ya. Itu benar-benar booming. Bahkan di Australia, di mana-mana, saudara, dia bisa buka, saudara. Sebenarnya simple. Saudara cuma cukup lihat ke surga, ngintip di situ. Saudara, ya yang masih sekolah tinggal tanya, Tuhan besok gurunya nulis apa gitu ya. Soalnya yang mana gitu ya. Seharusnya, saudara, kita itu punya banyak fasilitas. Tapi sekali lagi, ayo naik dari satu level ke level lain. Demikian juga untuk mendatangkan keuangan. Kalau saudara tahu persis, kunci itu sudah diberikan buat saudara. Dan saudara tinggal berkata, Tuhan ini kunci keuangan aku pakai kemana? Tuhan bilang, teriak nak. Ya. Misalnya saudara teriak, dalam nama Yesus, buka, buka, buka. Ya. Akan terjadi. Atau Tuhan bilang ini, temui orang itu. Bersaksi saja. Temui, bersaksi. Saudara, seseorang cerita kepada saya. Saudara, dia itu pengen pergi ke pulau-pulau. Dan dia sudah hitung-hitung, dia dapat Sulawesi, tapi Sulawesi Tengah, saudara. Kemudian dia hitung-hitung, saudara, dia butuh 20 juta. Ya, buat pergi bersama teman-teman, kemudian mau bagi-bagi, mau keliling ke kota-kotanya butuh 20 juta. Nah saudara, dan kemudian dia berkata, Tuhan aku ini mesti gimana? Terus dia doa, Tuhan aku butuh 20 juta, aku butuh 20 juta. Tuhan cuma ngomong gini. Tiba-tiba tuh muncul, saudara, muka seseorang. Dan muka orang ini dia enggak kenal, dia cuma pernah lihat di televisi. Tuhan bilang, temui dia. Ya ampun, dia bilang, Tuhan gimana nih, kenal aja enggak. Saudara, terus dia cari, saudara, alamatnya. Sampai dia tahu bahwa orang ini ternyata punya toko atau punya pabrik tertentu. Saudara, dan kemudian dia telepon. Ya, dia telepon, dia bilang, saya pengen ketemu, boleh enggak? Ditanyain, mau ngapain? Ya mau wawancara, katanya saudara ya. Dan kemudian dia bilang, saya dari Yayasan Kristen, saya pengen ketemu, saya pengen wawancara. Saudara boleh ditemuin, saudara. Dan pada waktu ditemuin dia cerita apa saja, dia cerita aja saudara. Tentang yang Tuhan kasih. Dan orang ini berkata, waktu kamu cerita hatiku menyala-nyala luar biasa. Dan dia bilang, kamu butuh berapa sih kurang lebih ke sana? 20 juta. Dia bilang oke, saya transfer 20 juta. Nanti sampai di sana laporan. Dia bilang, karena saya ini orang aslinya dari Sulawesi Tengah. Saudara, dia bilang, Tuhan itu ajaib, kok ya tahu ya orang ini aslinya. Saudara, seringkali ya, kita itu pikir susah dapat duit. Sebenarnya gampang sekali. Kalau kita itu benar-benar memakai. Saya berharap kita naik dari next level ke next level. Amin, saudara. Temui Tuhan. Cari Tuhan. Maka hari ini saudara akan lihat kunci demi kunci Tuhan bukakan. Saudara, kita lihat pada waktu itu saudara. Dikatakan saudara ya, ayat yang selanjutnya. Ayat 18.
Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepakal. Mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Saudara, ada kekuatan yang luar biasa di dalam pengurapan. Saudara, begitu satu tempat, saudara, itu merupakan sebuah perjanjian. Kemudian dituangi minyak, maka itu dimeteraikan, saudara. Saudara, tapi minyak juga bicara, saudara, tentang pengurapan. Saudara, minyak bicara tentang pemeteraian. Minyak bicara tentang pengurapan. Minyak bicara, saudara, tentang menjadi milik Tuhan. Ingat pada waktu Yesus, saudara, mau disalib, semua sedang kumpul. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus, betul. Terus kemudian dia menyekanya dengan rambutnya. Dan saat itu Yesus berkata, kemanapun Injil diberitakan, maka perbuatan perempuan itu akan terus diberitakan. Saudara, minyak di dalam Alkitab itu bicara sesuatu yang sangat penting. Saudara, minyak ini tidak pernah bisa jadi minyak kalau dia tidak dipetik dari pohon zaitun atau dia ambil dari mawar. Kemudian dihancurkan begitu rupa. Dan setelah dihancurkan begitu rupa, saudara ya, diproses lagi, diperas, dibakar. Terus sampai nanti keluar titik-titik air, disuling lagi. Dan itu baru jadi minyak. Saudara, setiap kali minyak dicurahkan, sebenarnya Yesus sedang berkata, kamu rela gak sih hidupmu dihancurkan? Kemudian lewat proses pemurnian, sampai keluar harum yang luar biasa. Kalau kita mau semua janji itu menjadi kenyataan, tidak pernah tidak bisa dan tidak mau. Satu-satunya jalan, membiarkan hidup kita dihancurkan Tuhan. Membiarkan hidup kita, saudara, dimurnikan Tuhan. Supaya keluar tetes-tetes harum. Saudara, kadang-kadang ada banyak orang kelihatan belum pernah dihancurkan. Ya, gampang lihat orang tidak pernah dihancurkan. Begitu disinggung sedikit tersinggung ngamuk. Oh, belum jadi, saudara ya. Orang kalau sudah hancur itu ya tidak bisa ngamuk, saudara. Tidak bisa sakit hati, saudara. Orang kalau sudah hancur itu berbeda. Sudah tidak bisa iri hati juga, saudara. Ada banyak kali kita tidak pernah mau dihancurkan. Ya. Setiap kali, saudara, saya dengar ya, belakangan ini ada lagi gosip paling baru, saudara. Saudara bilangnya bahwa saya meramalkan akhir zaman. Dan kemudian saya menggabungkan ya, kekuatan rohani dengan kekuatan mistis. Karena hari-hari ini orang Mahanaim berburu tempat keramat, saudara. Ya, itu gosip terbaru, saudara ya. Saudara, memang anak-anak Mahanaim, saudara, saya sebar 500 orang, sebar ke seluruh Indonesia. Dan semuanya begitu sampai satu tempat ketemu orang pasti nanyanya gini, di sini tempat yang paling angker mana? Memang, saudara ya. Semuanya, saudara, di sini tempat yang paling mengerikan, tempat yang paling banyak kecelakaan, di sini tempat yang paling ya disembah orang mana? Memang, saudara, hari-hari ini anak-anak kami semua berburu tempat keramat, saudara. Tapi masalahnya bukan karena, saudara, kami mau menggabungkan. Hari-hari ini kami mau menutup semua tempat keramat, saudara ya. Kami mau mengikat dan melempar semua. Saudara, kenapa? Karena sebenarnya beberapa waktu yang lalu Tuhan ngomong begini. Kalau raja mau datang, tempat itu harus disterilisasi. Betul enggak? Semua harus pakai, saudara, yang namanya alat macam-macam harus steril. Dan Tuhan bilang, Golden Gate itu di Indonesia, di Papua. Sebentar lagi aku akan mulai jalan dari Golden Gate. Ujungnya aku akan menjejakkan kakiku kembali di Yerusalem. Dan Tuhan berkata, sebelum aku datang, sebelum aku bisa menjejakkan kakiku di Indonesia, sampai seluruh Indonesia dilawat Tuhan, maka Tuhan bilang, karpet merah itu harus dibuka. Dan begitu karpet merah mulai dibuka, pertama kali yang harus dibuat sterilisasi. Betul? Semua harus disingkirkan.
Karena itu saudara, kalau saya pergi ke satu tempat saya ngomong gini, please kamu tahu waktumu sudah habis. Ya udah enggak usah macam-macam. Tuhan mau datang, tempat ini harus steril. Balik sana ke alam maut. Sampai nanti Tuhan di Yerusalem, lu balik terserah. Saudara, hari-hari ini sebenarnya saudara itu punya kuasa. Karena hari-hari ini kita sedang dilantik jadi pasukan sterilisasi. Untuk membersihkan semua tempat. Seringkali saudara, saya itu melihat hari-hari ini luar biasa sekali. Ada beberapa teman saudara, dia itu sampai ke Medan. Dan di Medan dia tanya tempat mana yang paling mengerikan. Mereka berkata di atas sana ada sebuah istana di atas gunung yang tidak pernah bisa ditembus oleh siapapun. Beberapa orang itu bawa kamera mau naik, ya. Kemudian ujungnya mereka pulang dan mati. Ada lagi yang mau naik, ya, belum sampai ke atas sudah mobilnya itu masuk ke jurang. Saudara, ada beberapa orang turis naik karena tidak percaya dan kemudian mereka hilang, tidak pernah turun. Saudara, dan begitu dengar, saudara, teman kami ini berkata, bagus, itu tujuan pertama kami. Saudara, dan mereka naik ke atas. Mereka naik ke atas sudah tua, pokoknya semua prosedur, ya. Mulai sekali lagi pakai minyak. Minyak itu tanda meterai kita milik Tuhan dan tidak bisa disentuh. Karena itu jangan sampai lupa saudara. Kalau saudara pergi pelayanan, semuanya. Mulai dari saudara ya, mobil saudara, hidup kita semua kelihatannya cuma minyak. Tapi sebenarnya itu begitu itu diurapi dalam nama Yesus. Iblis sudah tidak bisa jamah. Karena itu sebuah perjanjian. Itu milik Tuhan. Itu dikhususkan jadi milik Tuhan. Saudara, dan kemudian mereka semua sudah, istilah kami sekali lagi, prosedur sudah. Mulai dari perjamuan kudus, saudara ya, semuanya diurapi, tumen dipasang. Tahu tumen kan ya, 7 elemen. Saudara ya enggak tahu, nanti belajar sama yang lain. Saudara, dan kemudian sudah siap, go. Saudara ya pergi. Saudara, dan begitu naik ke atas. Wah, jalanannya itu saudara mengerikan. Dan mereka nyanyi terus. Sampai di atas saudara, mereka dikepung kabut, dalam arti real saudara, kabut. Tapi mereka tahu di dalam kabut itu setan semuanya. Saudara, semua teriak-teriak setan, setan katanya ya. Saudara, yang lain bilang udah gak usah teriak-teriak, kita juga tahu setan katanya ya. Karena kita kan sama-sama lihat katanya ya. Saudara, terus kemudian mereka mulai puasa roh saudara. Pakai banner saudara, semuanya. Kabutnya mulai buka. Setelah kabutnya buka, saudara, mereka naik lagi tidak ketemu. Itu yang namanya apa itu, hutannya atau istananya tidak ketemu. Terus mereka doa lagi. Begitu doa, Tuhan bilang angkat tongkat saudara. Semuanya angkat tongkat. Saudara, dan waktu Desember kan saudara dibagi tongkat kan? Ya, nah saya tidak tahu saudara itu sering menggunakan atau enggak. Tapi di kami semuanya, semua jago menggunakan. Kalau saudara baca di dalam Yakub berkata begini, hanya dengan tongkat ini aku pergi, tapi aku pulang dengan 2 pasukan. Saudara, Musa mengeluarkan seluruh bangsa Israel cuma dengan tongkat. Ada banyak orang dapat tongkat tapi dia tidak pernah menggunakan. Saudara, kami yang di Mahanaim dengar begitu banyak kesaksian. Mereka ngerti banget artinya tongkat. Saudara, beberapa saudara ya pergi ke laut. Saudara, dan itu air pasang 2 meter. Terus kemudian mereka pukulkan tongkat dan berkata sesuai dengan janji Tuhan. Ya, bahwa tongkat ini membelah lautan. Itu air rata sampai seperti saudara tidak ada gelombang. Sampai semua orang berkata kok bisa? Kok bisa? Ya. Saudara, ada banyak orang saudara. Bahkan ada seseorang. Dia berkata, Bu, Desember kami dapat 2 tongkat suami istri. Saya dapat tongkat di mana tidak ada seorang pun bisa tahan menghadapimu. Yang satu dapat tongkat terobosan. Terus kemudian dia bilang, sejak kami dapat tongkat itu, tidak ada pernah satu order pun lepas dari tangan kami. Dia bilang, begitu kami dapat tongkat itu, kami bilang yes. Kalau ada order, tongkat terobosan maju dulu. Ya, itu begitu tongkat itu dikantongin, dibawa saudara. Begitu di depan, persis di depan pintu mau masuk, diangkat. Dalam nama Yesus tongkat terobosan kami bawa.
Tuhan, ini bukan masalah tongkat ajaib, ini masalah perjanjian. Nah, ya, masalah perjanjian. Tidak ada yang bisa menahan terobosan yang daripadamu. Saudara, dan begitu masuk, kantongin aja tongkatnya, masuk saudara. Ngobrol, rata-rata gol, tapi kadang-kadang enggak gol. Orangnya bilang gini, wah enggak bisa bu gini. Nah, kalau dia udah bilang enggak bisa, dia mulai bilang sama suaminya. Ini mulai bandel nih, terobosan sudah saya terobos tapi bandel. Maju, kan dikatakan ayatnya tidak ada seorang pun yang tahan menghadapimu. Ya, jadi yang kedua suaminya maju. Begitu suaminya maju diangkat. Tuhan, janjimu nak cuma terobosan loh. Tidak ada satu orang pun yang tahan menghadapi. Saudara, dan dia bilang, ditemui semua ya. Dia bilang dalam tahun ini tidak ada satu pun ya, usaha proyek kami yang gagal. Sebelum ke sini tadi saya ditelepon dia saudara ya. Kemarin sebenarnya. Persisnya kemarin udah ditelepon, hari ini cuma dengar hasilnya. Saudara, dia dapat Solo. Dia dapat Solo buat urusan di kota Solo. Saudara, dan kemudian Solo itu saudara tidak ada yang pernah bisa bikin arak-arakan. Saudara, di Solo itu ada Abu Basir, saudara ya. Dan itu aliran keras yang mengerikan. Saudara, di Solo itu ada yang namanya pasukan Wali Songo. Dan itu sebenarnya mengendalikan seluruh kota. Saudara, semua kerusuhan di seluruh Indonesia itu dimulai dari Solo. Saudara, dan pada waktu sampai ke sana, semua gereja tidak berani. Orang gereja itu ya saudara, tidak berani buat ngasih saudara. Ngasih makan gratis itu loh saudara, bikin pasar murah itu tidak berani. Karena begitu gereja buka pasar murah itu diserbu saudara, dilemparin batu. Saudara, buka makan bareng puasa, ditutup saudara. Dan sepanjang jalan di Solo, itu semua nama Allah mereka ditancap saudara. Kalau saudara ke Solo semua itu nama Arab semua sudah di situ. Saudara, dan kemudian dia sampai ke situ terus dia bilang ini, Bu, saya kok dapat Solo. Orang bilang enggak mungkin arak-arakan, enggak bisa Bu, gereja enggak berani ngadain apa-apa. Terus kemudian saya bilang, kan tinggal angkat tongkat. Tongkatnya kan berkata terobosan. Dia bilang masalahnya suami saya dapat Lampung Bu. Katanya ya. Terus saya bilang enggak apa-apa cukup satu tongkat. Saya bilang ya suami biarin Lampung, kamu cukup satu tongkat ya. Saudara, dan dia bilang dia sudah coba tanya ke semua gereja. Dan semua gereja berkata, Bu, ibu enggak tahu kondisi Solo. Kemarin saudara dia ngotot temui polisinya dan remnya sekalian. Sebelum masuk angkat tongkat terobosan. Saudara, dan remnya bisa berkata begini, kebetulan Bu katanya ya, kami ini mau pergantian. Nah sebelum kami pergantian, saya pengen sekali meninggalkan kesan yang baik. Dia bilang, Ibu bikin atas nama kami kepolisian. Saudara, dan hari ini dia bilang nanti saya undang semuanya lapisan masyarakat. Polisinya ikut pawai Bu. Ya, belum pernah terjadi, saya mau bikin yang belum pernah terjadi. Dia kemarin malam telepon dan dia bilang ini, Bu doain ya, saya mau ketemu. Ya doain. Tadi sebelum kesini dia bilang beres Bu, semuanya. Bahkan akan dibuat keliling Solo yang di depan polisi, polwan semua ikut parade. Saudara, kalau kita ini ngerti. Nah, saudara, kalau kita ini sudah dihancurkan. Kembali tadi, ada gosip bilang begitu ya. Wah, Mahanaim sekarang makin sesat. Kemana-mana perginya cari makam. Cari tempat keramat. Saudara, itu sama sekali tidak membuat saya ngamuk. Sudah tidak ganggu saya, saudara. Ya saya tidak perlu, enak aja bilang sesat. Tidak ganggu saya. Coba saudara pelajari. Kalau hidupmu ini masih sangat muda. Ya, ngomong banyak, marah banyak, tapi tidak melakukan apa-apa. Belum dihancurkan. Belum dihancurkan. Kalau saudara terlalu banyak khawatir, belum dihancurkan.
Apalagi kalau saudara terlalu banyak tersinggung, belum dihancurkan. Saudara ya, orang yang sudah dihancurkan itu santai. Tapi bukan berarti kita tidak menyebar harum. Bukan berarti kita tidak membawa kemuliaan nama Tuhan. Saya tahu artinya kerja keras. Justru karena saya tahu hidup yang dihancurkan adalah hidup yang setiap hari kerja keras untuk membawa keharuman bagi nama Tuhan. Saudara, pakai minyakmu. Itu istilah saya. Untuk membuat seluruh negeri ini akan dimenangkan buat Tuhan. Di setiap lapisan. Di setiap lapisan. Saya berdoa ada kemenangan besar. Ya. Saudara, saya berdoa setiap saudara. Pulang, saudara tahu di daerah saudara mana tempat keramat gantian, saudara ya. Supaya AOC juga berburu tempat keramat. Saudara ya, kalau saudara misalnya berkata, ayo mana tempat, gitu ya. Gantian kita mau sterilisasi supaya Bandung bersih dari segala sesuatu. Ya, karena saudara sterilisasi itu kan bertahap-tahap, saudara. Kita mungkin kerjakan yang paling. Kemudian saudara yang sama-sama yang di kota saudara yang paling kuat. Tapi di gang saudara, di rumah saudara. Ya. Saudara, hari-hari ini kami kalau peperangan tuh makin real, makin real. Saudara, saya pergi ke Makassar, saudara ya. Baru saudara sampai ke sana saya sudah bilang sama anak-anak, semuanya biasa ya, diurapi sebagainya. Ya. Masalahnya gawatnya saudara, sampai ke sana saya dijemput sama ibu-ibu. Termasuk ibu-ibu ini maksudnya baik saudara. Dia pengen menjamu kami, saudara. Jadi dia bilang begini, sudah saya ikut jemput pakai mobil saya. Kasihan kalau ibu ini naik Kijang. Jadi dijemput naik mobil bagus padahal saya forever Kijang. Ya. Saudara, dia jemput saya pakai mobil bagus, saudara. Dan mau menjamu kami. Masalahnya mobilnya belum diurapi. Dia belum diurapi, saudara. Dan kami tidak pernah siap buat dia perang, saudara ya. Tapi ya dia pengen. Jadi begitu karena dijemput saya sungkan, saudara. Ya sudah, saya ikut mobil dia ke tempat makan. Baru masuk mobil ke tempat makan, saudara. Itu di depan kami ada truk. Dan truknya itu bawa besi gede, saudara. Itu bisa jatuh persis di depan mobil. Bedanya cuma 5 cm, saudara. Dan saat itu saya langsung, saya tahu. Aduh, saya ambil di tas saya itu komplit, saudara ya. Tas saya itu tumen ada, anggur ada, saudara ya. Apa juga ada, minyak urapan selalu ada. Jadi begitu kalau saudara ini hari-hari ini jadi tentara Tuhan, buka tasnya yuk, komplit enggak saudara ya. Nah, kalau tasnya enggak komplit, tentara kok enggak komplit ya. Di tas saya panji-panji ada, saudara ya. Sapu tangan ada, tongkat ada, apapun ada, saudara. Nah, saudara, kita belajar, saudara. Dan begitu saudara ya naik mobil saudara, dan kemudian saya langsung saya keluarin saudara tas saya ambil minyak, saudara saya buka kaca langsung dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus diurapi. Selesai. Saya merasakan langsung iblisnya mundur. Iblis itu pakai celah kecil sekali. Ya, kalau saudara tahu santet voodoo, tahu kan? Dia tidak butuh banyak-banyak, dia butuh cuma sehelai rambut saudara. Betul kan? Jadi iblis itu cuma butuh celah kecil. Dia bisa sanggup habisi kita. Tapi kita percaya ada proteksi Allah yang luar biasa. Saudara, dan pada waktu kami di Makassar, begitu kami perang. Kalau saudara lihat TV waktu itu, tiba-tiba saudara, karena itu masuk TV saudara. Itu kami lihat, kami usir, kami tengking beneran. Dan hari itu dikabarkan di Makassar ada meteor yang jatuh. Tapi sampai hari itu meteornya tidak ketahuan di mana. Jadi saudara, waktu jatuh itu ya, waktu kami doa peperangan, itu suara dan kilat itu benar-benar saudara, cerat saudara. Dan bunyinya benar-benar keras, saudara. Sampai satu orang yang punya penyakit jantung itu meninggal dunia seketika karena suara yang keras itu saudara. Dan itu membentuk satu kilatan yang kuat sekali di langit. Saudara, dan Tuhan bilang, lihat dia jatuh. Saudara, dan dicari meteornya, tidak ada. Tapi mereka tetap berkata itu meteor yang jatuh.
Kita tahu Alkitab berkata iblis jatuh seperti kilat. Saudara, hari-hari ini kami sedang lihat sesuatu yang sangat real. Saya lihat beberapa teman sedang selesai peperangan saudara dengan di daerah Blitar. Buat mencabut saudara semua perjanjian dengan Soekarno. Karena semua perjanjian-perjanjian itu membuat bangsa Indonesia terikat. Dan begitu kami selesai peperangan, itu pohon di makamnya Soekarno, pohon beringin putih yang ditanam sudah begitu awal Soekarno meninggal, ditanam sampai hari ini, disambar petir dan tercabut sampai ke akar-akarnya. Saudara, hari-hari ini kami sedang lihat bukti yang ajaib. Waktu teman-teman kami sampai ke atas saudara ya, dan mereka berdoa lagi, tiba-tiba Tuhan bukakan bahwa ternyata saudara yang namanya istananya itu ditutup dengan ilalang setinggi manusia. Mereka babatin dan ketemulah istananya. Di situ saudara mereka doa peperangan, mereka patahkan semua kuasanya. Dan kemudian saudara mereka ambil batunya. Jadi ada batu-batu yang ukiran-ukirannya. Mereka ambil batunya itu maksudnya saudara untuk membuktikan mereka sudah benar-benar sampai istana. Karena orang di bawah, gereja di bawah, semua itu nunggu balik enggak saudara ya. Dan kalau balik buktinya apa saudara ya. Jadi mereka minta bukti foto, minta bukti sesuatu saudara. Jadi karena itu mereka foto dan mereka ambil. Nah, saudara sebelum dimasukin mobil sudah disiram tumen. Sudah disiram tumen. Tapi saudara ya, yang nyiram ini anak buah. Cuma asal-asalan nyiram saudara ya. Terus kemudian begitu itu batu masuk mobil. Itu mesin mobil langsung mati. Klek. Di starter enggak bisa. Dia apa-apain enggak bisa saudara. Kemudian yang satu bilang, belum sah pak katanya. Terus dikeluarin lagi itu batu. Begitu dikeluarin saudara itu di starter bunyi. Saudara dimasukin lagi mati. Klek saudara. Iblis itu benar-benar real sekali. Sampai akhirnya pemimpinnya bilang ini, sini apa itu batunya. Terus kemudian batunya dibawa terus disiram. Dia bilang ini, iblis tinggalkan tempat ini. Tinggalkan batu ini. Karena hari ini kami siram. Kami berkata ini jadi milik Tuhan. Ini jadi bukti bahwa kami sudah mengalahkan engkau. Dan bukan jadi alat tempat engkau menyusup. Sudah dipatahin, itu disiram minyak lagi saudara ya. Kemudian saudara dibawa masuk, jalanlah sampai ke bawah. Yang ajaib mereka tunjukkan foto itu dan bukti batu itu. Tiba-tiba seluruh gereja di sana kumpul dan mau belajar tentang peperangan rohani. Saudara ya, saudara hari-hari ini kami sedang lihat yang ajaib. Dan saya percaya saudara kita semuanya harus mengalami. Harus mengalami. Saudara dari anak-anak sampai orang dewasa. Saudara harus alami. Saudara saya sampai kadang-kadang gini, aduh iblis itu ya nyembunyiinnya di mana-mana. Saudara pada waktu di Makassar Tuhan kasih pesan. Ya, Tuhan bilang gini, cari tahtanya. Cari tahtanya yang disembunyikan di Trans. Sebagai lambang antara jembatan antara yang lama dengan yang baru. Dan Tuhan bilang patahkan itu. Nah, saya sendiri tidak pergi ke sana, yang pergi ke sana anak saya, saudara ya, Stephen sama Joshua. Dan kemudian saya bilang, cari tahtanya. Dia bilang, segede ini mah, tempatnya gede, cari tahtanya. Iya enggak tahu, pokoknya pakai kepekaan, cari tahtanya. Saudara, dan Tuhan bilang daerah sana. Mereka ke sana saudara, dan Tuhan tunjukin. Tuhan bilang lihat itu di atas. Saudara dari di atas semuanya, mereka itu bisa bikin konstruksi. Itu benar-benar kursi saudara, tahta. Gede saudara. Tapi itu konstruksi bangunan saudara. Tapi tahta. Kalau tidak Tuhan bukakan ya, itu benar-benar tidak kelihatan. Saya ditunjukin sama Stephen di foto, ditunjukin. Saya bilang gini, wow Tuhan bilang tuh benar-benar. Ya kita patahkan semuanya. Dan itulah kami yang mereka patahkan di sana, saya patahkan di raja-rajanya. Ya, dan begitu kami selesai, tiba-tiba meteor itu jatuh. Bang. Saudara hari-hari ini, iblis sedang gemetar. Karena dia gemetarlah dia mau buat gempa bumi. Sekali lagi tadi pada waktu sebelum kesini Tuhan ingatkan saya.
Tuhan bilang kalau kalian lihat di televisi segalanya dikatakan akan ada gempa bumi, saudara ya. Kemarin Joe juga ngomong. Tapi tadi saya doa lagi dan Tuhan bilang memang itu yang direncanakan iblis. Itu yang direncanakan iblis. Dan sekali lagi Tuhan bilang ingatkan anak-anakku. Saudara ambil patok. Buat perjanjian sendiri dengan Tuhan. Dan kemudian patok di mana yang Tuhan suruh. Ya saudara mungkin Tuhan suruh dipatok di dekat rumahmu. Atau saudara Tuhan suruh patok saudara ya. Saudara di mana saja saudara. Mungkin Tuhan bilang di balai kota. Di tengah kota Bandung. Tapi tadi sebelum saya berangkat Tuhan bilang. Suruh anak-anakmu. Suruh orang-orang di Bandung. Buat patok. Alkitab dengan jelas berkata. Tancapkan patok kemahmu kuat-kuat. Dan saudara bukan saya yang buat perjanjian. Tapi saudara sendiri harus buat perjanjian dengan Tuhan. Dengan patok itu. Urapi tuang dengan minyak. Seperti Yakub melakukan. Saudara dan apa yang Yakub buat. Hari itu saudara. Dia buat sebuah perjanjian. Pembaharuan perjanjian. Perjanjian itu sudah ada untuk Abraham. Dan hari ini saya berkata ini perjanjian yang pertama Tuhan berkata aku akan buat perbedaan. Sekalipun iblis rencanakan gempa bumi. Tempat-tempat yang dipatok tidak akan kena. Saudara Tuhan berkata bahkan sekalipun gempa bumi itu datang. Sekali lagi Tuhan bilang tempat yang kau patok. Akan tetap berdiri teguh. Dan tidak akan tergoyangkan. Saudara ini perjanjian baru yang pertama. Saudaralah yang harus menerima janji itu. Dan buat perjanjian itu lagi di rumah saudara. Atau di tempat yang Tuhan suruh. Saya sudah sampaikan. Selebihnya saudara yang kerjakan. Ingat semua perjanjian. Untuk menjadi sebuah kenyataan. Harus diterima dan dibuat pribadi. Dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan. Saudara yang terakhir. Yang terakhir saudara. Kita loncat saudara ya. Dan kita lihat saudara. Kejadian 29 ayat yang ke-20. Kejadian 29 ayat yang ke-20 yang terakhir sebelum saya mau mendoakan kita berdoa semuanya. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Saudara yang terakhir Tuhan berkata. Untuk saudara bisa mendapat semua perjanjian itu. Saudara harus kerja dengan cinta. Kalau saudara didapat perjanjian Tuhan buat saya saudara adalah Indonesia. Saudara itu perjanjian yang pertama, yang nomor 1. Saya selalu berkata saya lahir ya untuk kebangkitan Indonesia. Saya tahu saudara, saya lahir persis saudara setelah G30S. Saudara dan G30S saudara itu adalah dibunuhnya semua pemimpin. Dan saya lahir setelah itu. Seperti saya merupakan sebuah janji. Bahwa pemimpin-pemimpin di Indonesia boleh dihabisi. Tuhan akan membangunkan seorang pemimpin ilahi. Dan tidak kebetulan saya tinggal di Bekasi. Waktu saya tanya, saya nangis. Saya pulang dari Belanda, Tuhan saya mesti tinggal di mana. Beberapa orang bilang tinggal di Bogor, enak. Tinggal di sini Tuhan bilang enggak, tinggal di Bekasi. Saya enggak pernah tahu kalau lubang buaya itu di Bekasi. Saudara dalam hidup kita itu selalu ada titik-titik. Istilah saya mata rantai yang tidak pernah terputuskan. Karena itu saya tahu, saya tinggal di Bekasi. Saya adalah orang yang Tuhan janjikan. Dulu lubang buaya membuat kematian lebih daripada 1 juta orang di seluruh Indonesia. Dan saya tahu panggilan saya.
membawa kuasa kebangkitan atas seluruh Indonesia. Dan saudara, itu bisa merupakan sebuah perjanjian tok. Tapi sejak Tuhan kasih perjanjian itu, saya menyintainya dan saya kerja dengan cinta. Saudara, saya menyintai, kalau saudara tahu hampir semua yang saya pakai itu ada simbolnya dan itu hampir semua merah putih. Saya punya kalung merah putih, saya punya gelang merah putih, saudara ya. Saya punya banyak barang, saudara, merah putih. Bukan apa-apa, karena saya menyintai. Saya pergi ke 33 provinsi, saudara ya. Bukan karena saya, saudara, jadi beban, saya menyintai. Saya doakan. Saudara, kami hari-hari ini keluar miliar. Bukan karena kami, saudara. Harus sama Tuhan, karena kami tahu kami menyintai Indonesia. Saudara, dan apapun panggilanmu, kalau Tuhan panggil kamu sebagai pendoa dan kalian masih kerja sebagai beban, itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Kalau Tuhan panggil kamu, saudara, sebagai guru dan kalian lakukan tugas sebagai rutinitas, itu tidak pernah, saudara, akan jadi besar. Tapi kalau kalian ngerti banget, ini panggilanku. Dan kalian begitu menyintai. Kalau kalian begitu menyintai panggilan sebagai penari, maka kalian akan memikirkan terus. Pengen yang terbaik. Itu jadi obsesi dalam tanda kutip. Saya percaya semua janji itu akan jadi kenyataan. Ya, semua janji akan jadi kenyataan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Walaupun kesaksian ini, tapi ini bukti dari cinta. Ada seorang anak, saudara ya. Dia tinggalnya itu di depan, saudara, daripada kebun karet. Saudara, dan dia paling suka, saudara, kalau pas ibunya ambil karet. Terus kemudian masak permen karet sendiri, jadi dicampur sama sirup, kemudian dimasak, saudara, dipotong-potong, dan kemudian saudara itu ditaruh aja buat mut-mutan anak-anaknya, saudara. Dan hari itu, saudara, di seluruh dunia belum ada permen karet yang dijual, itu belum ada. Tapi ibunya suka bikin begitu karena rumah dia itu persis di depan pohon karet. Saudara, dan dia sangat menyintai itu. Sehingga saudara, setiap kali dia itu nunggu. Ya, walaupun ibunya enggak buat sering kali, tapi buat sebulan sekali, saudara. Dan dia selalu nunggu. Walaupun rasanya sama, cuma dicampur gula, campur sirup, saudara. Dia selalu nunggu. Dan bayangin, saudara, di usia 8 tahun. Dia sudah begitu menyintai permen karet. Sampai dia berkata begini, saya akan jadi penjual permen karet. Saudara, dan hari itu ibunya bilang gini, nah ini enggak bisa dijual. Enggak ada yang mau beli permen karet. Katanya ya, ini nih cuma olahan ibu aja. Ya karena ibu itu miskin dan supaya kamu itu ngunyah-ngunyah tertentu gitu ya. Jadi tak bikinin, enggak ada yang mau beli permen karet, enggak bisa dimakan. Enggak bisa ditelan dan berbahaya. Ya ini cuma tradisi keluarga kita saja. Saudara, dan dia ngotot, dia bilang kalau aku menyintai permen karet. Ya, orang lain pun akan bisa menyintai. Umur 11 tahun, saudara. Dia ngotot bikin permen karet. Dia potongin dan dia tawarkan ke seluruh orang-orang di jalanan. Dia dapat uang, saudara, satu permen karet itu 1 sen. Pokoknya seberapalah orang mau ngasih, saudara. Itu umur 11 tahun. Dan umur 15 dia sudah campur permen karet itu dengan segala macam sirup, segala macam rasa. Dan dia sudah bungkusi kecil-kecil. Dan dia jual ke seluruh kota umur 15. Dan singkat cerita, umur 17, saudara. Dia sudah punya pabrik karet dan jadi konglomerat tersendiri. Saudara, semua orang tidak ada yang percaya bahwa permen karet bisa seperti sekarang. Dan orang inilah yang pertama kali, saudara, membuat permen karet menjadi kenyataan. Ibunya tidak percaya. Ayahnya tidak percaya. Semua menertawakan dia.
Tapi buat dia enggak peduli. Dia sudah mulai bikin permen karet dan jualan umur 11-12 tahun. Dan buat dia itu enggak pernah jadi beban. Saudara, waktu dia keliling ya ke jalan-jalan, bukan enggak ada yang suruh. Nawarin permen karet, cobain. Ya. Saudara, pada waktu dia mulai bungkusin, dia bungkusin sendiri, saudara. Sampai dia tidur cuma 2-3 jam, enggak ada yang suruh. Apa yang membuat anak ini bisa seperti itu? Karena dia begitu menyintai permen karet. Saudara, hari ini coba cintai panggilanmu. Cintai apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Cintai perjanjian itu. Dan kerja keraslah untuk itu. Maka semua janji itu pasti jadi kenyataan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya merasa ada sesuatu. Tadi sebelum saya ke sini, saya sebenarnya tidak pernah persiapkan. Tapi hari-hari ini itu benar-benar sesuatu, saudara. Sedang Tuhan terus ngomong walaupun saya sungkan. Saudara, belakangan ini Tuhan itu ngomong begini. Segala sesuatu tergantung seberapa besar engkau menginginkannya. Yakub begitu menginginkan hak kesulungan. Esau enggak. Jadi dia dapat. Dan seberapa engkau menginginkannya, seberapa besar kau berani membelinya. Berani membelinya. Saudara, Yakub membeli hak kesulungan. Dia tidak dapat gratis. Dia membeli saudara dengan saudara ya, dengan bubur. Dia membeli dengan kerja keras. Dia membeli dengan banyak hal, saudara. Saudara, dan beberapa hari-hari ini anak-anak kami, saudara ya, mengejar hak kesulungan dengan luar biasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu anak saya Stephen itu mengejar hak kesulungan dari Pak Petrus Agung. Buat dia itu idolanya dan dia harus dapat dari dia. Saudara, dia beli bukunya Pak Agung yang AMI padahal dia minta bisa. Dia beli saudara ya $20. Dia tidak beli dengan harga Indonesia, dia beli dengan $20. Saudara. Dan dia pegang kaki Pak Agung. Dan dia berkata, aku mau hak kesulungan. Dan kemudian Pak Agung gak bisa apa-apa, runtuh dengan air mata dan dengan gayanya, saudara ya. Dan dia berkata, aku berikan, dan dia tulis di bukunya. Ya, hak kesulungan jadi punyamu. Tapi dia tidak cukup dengan itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu Pak Agung datang, saudara, di Jakarta. Dan kembali saudara dia datang. Dan dia dari awal berlutut di depan. Saudara, dia benar-benar incar, saudara. Dan Pak Agung bilang gini, aduh hatiku udah gak bisa lah tuh anak berlutut. Jadi orang lain duduk, saudara, dia berlutut di depan, saudara. Dia incar hak kesulungan itu benar-benar. Saudara, dan dia nangis, berhenti saudara. Dia bilang, aku mau itu. Aku mau itu. Saudara, anak saya itu kalau udah ngejar Tuhan memang itu, aduh saudara. Itu sayangnya saudara ya, dia enggak ngejar begitu buat pelajaran, saudara ya. Tapi dia ngejar Tuhan, saya tahu the best. And ya sudah, dia enggak bisa, aduh saudara. Dan sampai Pak Agung bilang gini, aduh benar-benar deh, dia bilang. Dia bergerak kemanapun, dia berlutut di situ saudara. Dia nangis. Dan akhirnya dapat lagi saudara. Kasih lagi double porsi, triple porsi. Enggak selesai dengan itu, pulang. Saudara, dia bilang ini, mah di tabunganku kan ada 10 juta. Kirim semuanya mah. Saya bilang, Pak Agung tuh udah kaya, gak usah dikirimin. Saya bilang gitu ya. Saudara, nah saya bilang enggak mah. Kasih semuanya. Ini mamahnya masih enggak rela ngomong gitu. Kamu tuh ya bu ngasih mamah gitu loh ya. Saudara ya, dia bilang enggak, aku mau itu. Saudara, tapi saya tahu ada orang-orang yang menginginkan sesuatu. Dan dia kejar tidak dengan sedikit. Dia kejar dengan seluruh kekuatannya. Seluruh kekuatannya. Saudara, dan ada banyak hari-hari ini.
saya melihat, dan tadi saya mau ke sini. Ayah saya cerita lagi, saudara. Ayah saya bilang begini, waktu dia di Banyuwangi, dia khotbah. Ya. Terus Tuhan bilang, dia bilang ini, Tuhan kasih mereka anugerah sih. Kalau enggak mana bisa sih ngucap syukur, mana bisa punya iman. Terus Tuhan bilang suruh Pak Daniel yang mendoakan. Begitu Pak Daniel mendoakan, Pak Daniel bilang Tuhan cuma kasih benih. Dan Pak Yusak juga lihat, Tuhan bagi benih. Saudara, dan pada waktu itu Pak Yusak tuh batin ngomong begini, Tuhan benih itu kan lama tumbuhnya. Benih itu kan butuh disiram baru tumbuh. Ya benih itu kan bisa mati kalau enggak dipelihara. Terus Tuhan bilang, ya aku kasih mereka benih. Selebihnya tergantung mereka. Dan saudara, sudah begitu tiba-tiba ada satu orang datang. Dengan nangis berkata, Pak, uang saya sudah habis. Ini sisa uang tabungan saya, enggak banyak. Tapi saya mau kasih ke Bapak. Karena saya mau supaya saya dapat anugerah itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, kasih dia bukan benih, tapi semua segelondong, istilah ayah saya. Segelondong yang sudah ada di kamu tuh kasih ke dia. Saudara, sampai dia bilang, ayah saya bilang, dan aneh tuh saya tidak bisa nahan. Saya nangis, saya kasih segelondong. Saudara, dan ayah saya masih belum ngeh. Dan kemudian dia pergi ke airport pagi-pagi jam 4 pagi. Saudara, dan jauh saudara ke Surabaya. Sampai di Surabaya ternyata saudara ada beberapa orang yang malam itu ikut. Saudara semua ngejar ke airport, 5 orang. Saudara, dan itu mereka butuh waktu berapa jam. Dan mereka semua bilang, Pak, saya mau kasih persembahan disuruh Tuhan. Karena saya mau dapat lebih lagi. Jadi mereka ikut bangun jam 4 pagi. Saudara ya, ikut saudara jalan ke sana. Dan saudara, dan pada waktu mereka lakukan itu, 4-5 orang bangun jam 4 pagi, ngejar ke airport, bawa persembahan. Tiba-tiba Tuhan bilang lagi sama Pak Yusak, mereka ini orang-orang yang sangat menginginkan. Kasih mereka masing-masing segelondong dari yang kamu punya. Dan saudara, itu di airport, ayah saya berkata itu di airport. Dan tiba-tiba saya cuma pegang tangan mereka, itu dia bilang ini. Kalau dia ceritakan itu, wah katanya gitu ya. Saya tidak bisa buat-buat orang di airport katanya gitu ya. Wah saya nangis saya. Dan semua nangis. Dan saya tahu masing-masing mendapat segelondong. Pada waktu ayah saya cerita, saya bilang, Pak, ada yang sangat menginginkan sampai berani mengejar dan membeli. Ada yang mau gratisan. Ada yang tidak berani mengejar. Saudara, saya berdoa supaya saudara jadi orang yang hari ini benar-benar menginginkan rencana Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Sehingga kalian tidak dapat cuma benih, tapi dapat segelondong, saudara. Bukan masalah dengan saya atau dengan Pak Yusak. Bukan masalah duitnya, saudara. Tapi masalah seberapa engkau menginginkan. Saudara, seorang teman saya, dia cuma menginginkan bisa tunduk. Dia tahu kalau dia istri. Dan kalau dia tidak bisa tunduk sama suami itu dosa. Itu menghalangi berkat. Itu menghalangi segala-galanya. Nah, ada istri-istri yang berkata begini, ya sudah memang suami saya tidak bisa kok dibuat tunduk, bodoh, nyebelin. Itu saudara ya. Dia berkata saya itu bawaannya Bu, lihat suami itu gregetan. Lihat suami itu pengennya marah. Tapi dia bilang ini, saya tuh benar-benar menginginkan untuk tunduk. Karena kalau saya tidak tunduk, saya tidak mau ditinggal kalau Yesus datang kedua kali. Saudara, dan pada waktu dia bilang, Tuhan aku benar-benar menginginkan. Kasih aku anugerah untuk tunduk. Dan Tuhan bilang begini, selama kebaktian. Jadi waktu itu pas dia ngomong begitu itu di kebaktian. Karena sedang
Tuhan sedang bongkar, sedang cerita tentang persiapan buat diangkat. Dan dia tahu kelemahannya, dia tidak bisa tunduk sama suami. Dan Tuhan bilang begini, selama kebaktian kamu berlutut dan mukamu nempel sampai ke tanah. Saudara, dia bilang, aduh ya malu ya pegel katanya ya. Tapi dia bilang, aku benar-benar menginginkan. Jadi saudara, dia cari di pojok, dia berlutut, dia taruh mukanya sampai ke tanah selama kebaktian. Dan saudara, kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Tapi dia bilang, sejak itu ya Bu, di hati ini kayak ada yang muter. Saya bisa ngerti suami. Saya bisa lihat dia dengan cara yang lain. Dan dia bilang, itu tiba-tiba diberikan utuh. Saya tidak usah bergulat lagi. Saya tiba-tiba bisa tunduk. Saudara, ada orang yang sekali lagi benar-benar menginginkan. Tapi ada yang sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh menginginkan rencana Tuhan jadi dalam hidupmu. Kita akan berdoa. Ya, telah kulihat kebaikannya. Dan setiap saudara, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, malam ini saya percaya Tuhan mau saudara melakukan sesuatu. Bukan masalah uang, kalau saudara mesti taruh persembahan berapa lakukan. Masalah apapun. Tapi saya merasakan Tuhan sedang mau memberikan anugerah besar. Dia butuh raja-raja. Dia butuh orang-orang yang sungguh-sungguh. Dia butuh orang yang akan menyelesaikan dan buat perkara yang besar atas Indonesia. Dan saya berdoa di sini ada orang-orang yang sungguh-sungguh menginginkan. Jesus, beautiful Savior.